Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji rancangan acak lengkap. Baik, kita langsung ke studi kasus. Contoh di sini kita ingin mengetahui pengaruh pemberian dosis pupuk X terhadap produktivitas tanaman Y. Jadi di sini ada 6 perlakuan. Ini adalah perlakuan. Yang pertama kontrol, yang kedua P1, perlakuan 1 kita singkat P1, kemudian ada perlakuan 2, perlakuan 3, perlakuan 4 dan perlakuan 5. Setiap perlakuan di sini kita ulang sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 ulangan. Ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Jadi ini merupakan yang dimasukkan adalah contoh nilai produktivitas tiap perlakuan dan tiap ulangan. Setelah itu kita total masing-masing perlakuan di ketiga ulangan tersebut. Setelah kita punya data tabel ini, selanjutnya kita akan melakukan uji rancangan acak lengkap. Terlebih dahulu kita harus mengkodekan untuk mempercepat perhitungan ya, atau untuk mempercepat pengingatan kita. Perlakuan kita singkat T, ulangannya R, faktor koreksi FK, jumlah kuadrat total JKT, jumlah kuadrat perlakuan JKP, jumlah kuadrat galak JKG. Di sini kita harus menghitung atau mengisi nilai T perlakuan. Ada berapa perlakuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita tulis di sini 6. Kemudian R ini adalah ulangan. Ada berapa ulangan? 1, 2, 3. Ada 3 ulangan, kita tulis 3. Sekarang kita menulis atau mencari faktor koreksi FK. Rumusnya adalah FK sama dengan Y kuadrat dibagi TR. Y kuadrat di sini adalah total dari semua total atau grand total ini. Jadi setelah kita total setiap perlakuan di 3 ulangan, kita total lagi, ini namanya grand total. Jadi kita tulis Y kuadrat berarti 676,80 pangkat 2 dibagi T-nya di sini adalah perlakuan. Ada 6 perlakuan, dibagi 6 kali R-nya adalah ulangan. Berarti 6 kali 3 karena R di sini adalah ulangan dan di sini ada 3 ulangan. Setelah kita hitung pakai kalkulator, diketahui nilainya adalah 25447,68 atau 25.447,68. Setelah kita menghitung faktor koreksi, kita sekarang menghitung JKT. JKT di sini adalah jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total di sini diperoleh dari sigma Y kuadrat IJ atau sigma Y IJ kuadrat. Artinya semua data dikontrol dan ulangannya kita kuadratkan. Dikurangi FK, dikurangi faktor koreksi. Jadi caranya adalah kita kuadratkan semua. Jadi sigma Y IJ kuadrat di sini adalah kita kuadratkan semua hasil dari perlakuan dan ulangan. Kita tulis 31,30 kuadrat tambah 33,40 kuadrat tambah sampai 29,20 kuadrat tambah 23,80 kuadrat tambah sampai 41,50 kuadrat. 41,50 kuadrat dikurangi FK. Jadi dikurangi FK. FK nya adalah 25
447,68. Setelah dihitung menggunakan kalkulator, diperoleh nilainya adalah 418,12. Jadi diperoleh nilai JKT-nya 418,12. Sekarang kita menghitung JKP. JKP adalah jumlah kuadrat perlakuan. Jumlah kuadrat perlakuan diperoleh dari sigma YI kuadrat dibagi R dikurangi FK. Jadi total setiap perlakuan ya kita kuadratkan ini dibagi R di sini 3 dikurangi FK. FK-nya 25447,68. Jadi kita kuadratkan semua total dari perlakuan. Jadi caranya adalah 93,90 kuadrat tambah 98,70 kuadrat sampai nanti 123,10 kuadrat. Ini sigma YI kuadrat dikurangi FK, dikurangi FK-nya 25447,68 dibagi R. Ini dibagi dulu ya, ini dibagi R. R-nya di sini adalah ulangan, ulangannya 3, berarti dibagi 3. Setelah dihitung diperoleh nilainya sebesar 279,293. Sekarang kita menghitung JKG. JKG ini merupakan jumlah kuadrat galat diperoleh dari JKT dikurangi JKP. Jadi kita tinggal mengurangi. JKT-nya di sini 418,12. 418,12 dikurangi JKP. JKP-nya 279,293. 279,293. Diperoleh hasilnya JKG sebesar 138,827. Baik, kita langsung ke tabel berikutnya. Di sini untuk mencari F hitung kita harus mengisi kolom-kolom yang ada di tabel ini terlebih dahulu. Yang pertama di sini derajat bebas. Derajat bebas di sini T-1. T-1. Jadi T-nya berapa? T-nya adalah 6. T ini adalah perlakuan. Jadi kita tinggal nulis 6 dikurangi 1 hasilnya 5. Sekarang kita menghitung DB yang galat. Rumusnya adalah T R-1. Jadi T kurung buka R-1 kurung tutup. T-nya berapa? T di sini merupakan perlakuan, ada 6. Kurung buka R-nya apa? R-nya merupakan ulangan, ada 3. 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 2. 2 kali 6 12. Ketemu 12. Sekarang kita mencari DB yang total. Sebenarnya ini kita tinggal total yang perlakuan sama yang galat. Berarti 5 tambah 12 sama dengan 17. Atau kita menggunakan rumus TR-1. T-nya di sini 6, R-nya 3, min 1. 6 kali 3, 18 dikurangi 1, 17. Baik, kita lanjut ke jumlah kuadrat atau kita singkat JK. Nah, di perlakuan di sini yang ditulis adalah nilai JKP. Kita tinggal tulis nilai JKP-nya di sini 279,293.
tinggal tulis 279,293. Kemudian JKG di sini 138,827. 138,827. Di JK total atau JKT di sini caranya adalah menjumlahkan JKP dan JKG, atau kita tinggal lihat di sini sudah dihitung JKT-nya adalah 418,2. Lanjut kita ke KT, kuadrat tengah. Jadi di KT yang perlakuan caranya adalah JKP dibagi DBP. Jadi nilai JKP di sini dibagi DB yang perlakuan. Jadi caranya adalah 279,293 dibagi 5. Jadi JKP dibagi DB yang perlakuan. Diperoleh hasilnya 55,859. Sekarang kita ke KT yang galat. Caranya adalah JKG dibagi DBG. Jadi jumlah kuadrat galat dibagi DB yang galat. Jadi 138,827 dibagi 12 diperoleh hasilnya 11,569. Sekarang ke terakhir F hitung. Jadi untuk menghitung F hitung caranya adalah KTP dibagi KTG. Jadi KT yang perlakuan ada kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah galat. Caranya adalah 55,859 dibagi 11,569. Hasilnya 4,828. Nah ini F hitungnya. Untuk mengetahui apakah penggunaan dosis pupuk itu mempunyai pengaruh yang berbeda nyata terhadap produktivitas tiap perlakuan, maka membandingkan nilai F hitung dan F tabel. Jadi nanti saya akan mengupload bagaimana cara mencari nilai F tabel jika ada 6 perlakuan dan ada 3 ulangan. Karena di sini tiap F tabel itu memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung nanti berapa perlakuan yang kita uji dan diuji berapa ulangan. Karena untuk menyimpulkan apakah penggunaan dosis pupuk itu mempunyai pengaruh yang berbeda nyata terhadap produktivitas tiap perlakuan, kita harus membandingkan nilai F hitung dan nilai F tabel. Itu mungkin materi pada hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.